Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini, saya mau berbagi dengan kalian tentang hal-hal yang sebaiknya tidak kita ceritakan kepada orang lain. Mungkin kalian berpikir, apa sih salahnya berbagi cerita dengan orang lain? Bukankah itu bisa membuat kita lebih dekat dan akrab? Memang benar, berbagi cerita itu baik, tapi ada beberapa hal yang sebaiknya kita simpan untuk diri sendiri. Kenapa? Karena hal-hal itu bisa membawa dampak negatif bagi kita, baik secara pribadi maupun profesional. Penasaran apa saja hal-hal itu? Yuk, simak video ini sampai habis. Hal pertama yang sebaiknya tidak kita ceritakan kepada orang lain adalah masalah keluarga. Masalah keluarga adalah hal yang sangat pribadi dan sensitif. Jika kita menceritakan masalah keluarga kita kepada orang lain, kita bisa menimbulkan kesan bahwa kita tidak menghormati privasi keluarga kita. Selain itu, kita juga bisa membuka peluang bagi orang lain untuk menggosipkan atau menjelek-jelekan keluarga kita. Hal ini tentu saja bisa merusak hubungan kita dengan keluarga kita sendiri. Oleh karena itu, jika kita memiliki masalah keluarga, sebaiknya kita mencari solusi bersama-sama dengan anggota keluarga yang terkait, atau jika perlu, minta bantuan dari orang yang profesional dan terpercaya, seperti konselor atau psikolog. Hal kedua yang sebaiknya tidak kita ceritakan kepada orang lain adalah rahasia. Rahasia adalah hal yang harus kita jaga dengan baik, baik itu rahasia kita sendiri maupun rahasia orang lain. Jika kita menceritakan rahasia kita kepada orang lain, kita bisa kehilangan kepercayaan diri dan kredibilitas kita. Kita juga bisa menjadi sasaran bully atau pelecehan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika kita menceritakan rahasia orang lain, kita bisa melanggar hak privasi dan kepercayaan orang tersebut. Kita juga bisa menimbulkan konflik atau perselisihan dengan orang tersebut atau orang-orang yang terlibat. Oleh karena itu, jika kita mengetahui rahasia, sebaiknya kita simpan untuk diri sendiri, atau jika perlu, berikan saran atau dukungan yang positif kepada orang yang memiliki rahasia tersebut. Hal ketiga yang sebaiknya tidak kita ceritakan kepada orang lain adalah rencana masa depan. Rencana masa depan adalah hal yang harus kita kerjakan dengan tekun dan fokus, tanpa perlu mengumbar-umbar kepada orang lain. Jika kita menceritakan rencana masa depan kita kepada orang lain, kita bisa kehilangan motivasi dan semangat untuk mewujudkannya. Kita juga bisa mendapat kritik atau komentar negatif dari orang-orang yang tidak mendukung atau iri dengan rencana kita. Hal ini tentu saja bisa mengganggu konsentrasi dan kinerja kita. Oleh karena itu, jika kita memiliki rencana masa depan, sebaiknya kita simpan untuk diri sendiri, atau jika perlu, minta masukan atau bantuan dari orang-orang yang ahli dan berpengalaman di bidang yang kita minati. Hal keempat yang sebaiknya tidak kita ceritakan kepada orang lain adalah penghasilan. Penghasilan adalah hal yang sangat pribadi dan berhubungan dengan kondisi keuangan kita. Jika kita menceritakan penghasilan kita kepada orang lain, kita bisa menimbulkan kesan bahwa kita sombong atau rendah diri. Kita juga bisa menjadi sasaran iri hati atau permintaan pinjaman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja bisa merugikan kita secara finansial. Oleh karena itu, jika kita memiliki penghasilan, sebaiknya kita simpan untuk diri sendiri, atau jika perlu, minta saran atau bantuan dari orang-orang yang profesional dan terpercaya, seperti akuntan atau perencana keuangan. Hal kelima yang sebaiknya tidak kita ceritakan kepada orang lain adalah kelemahan. Kelemahan adalah hal yang harus kita perbaiki dengan belajar dan berlatih, tanpa perlu mengeluh atau meminta simpati kepada orang lain. Jika kita menceritakan kelemahan kita kepada orang lain, kita bisa menimbulkan kesan bahwa kita tidak percaya diri atau malas. Kita juga bisa menjadi sasaran ejekan atau penghinaan dari orang-orang yang tidak menghargai atau mengerti kita. Hal ini tentu saja bisa menurunkan rasa percaya diri dan harga diri kita. Oleh karena itu, jika kita memiliki kelemahan, sebaiknya kita simpan untuk diri sendiri, atau jika perlu, minta bimbingan atau dukungan dari orang-orang yang ahli dan peduli dengan kita. Hal keenam yang sebaiknya tidak kita ceritakan kepada orang lain adalah kehidupan asmara. Kehidupan asmara adalah hal yang sangat pribadi dan berhubungan dengan perasaan kita. Jika kita menceritakan kehidupan asmara kita kepada orang lain, kita bisa menimbulkan kesan bahwa kita tidak menghormati privasi pasangan kita.
Kita juga bisa membuka peluang bagi orang lain untuk menggosipkan atau mengganggu hubungan kita. Hal ini tentu saja bisa merusak hubungan kita dengan pasangan kita sendiri. Oleh karena itu, jika kita memiliki kehidupan asmara, sebaiknya kita simpan untuk diri sendiri, atau jika perlu, minta nasihat atau bantuan dari orang yang profesional dan terpercaya, seperti konselor atau psikolog. Hal ketujuh yang sebaiknya tidak kita ceritakan kepada orang lain adalah kebaikan. Kebaikan adalah hal yang harus kita lakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih, tanpa perlu menyombongkan atau memamerkan kepada orang lain. Jika kita menceritakan kebaikan kita kepada orang lain, kita bisa menimbulkan kesan bahwa kita munafik atau ria. Kita juga bisa mendapat balasan atau balasan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Hal ini tentu saja bisa mengurangi pahala atau keberkahan kita. Oleh karena itu, jika kita melakukan kebaikan, sebaiknya kita simpan untuk diri sendiri, atau jika perlu, minta doa atau syukur dari orang-orang yang kita bantu. Nah, itu dia 7 hal yang sebaiknya tidak kita ceritakan kepada orang lain. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kalian. Jika kalian setuju dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Jika kalian punya pendapat atau pengalaman lain tentang hal-hal yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.